Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Sehat hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang ngantuk? Ada yang bahagia hari ini? Ada yang bersemangat hari ini? Semoga semangat pagi ini bisa selalu semangat sampai dengan akhir pembelajaran nanti. Karena hari ini kita akan membahas materi yang sangat seru, materi baru yang belum pernah Bapak ajarkan kepada kalian. Ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir temannya? Siapa coba? Sebutkan satu siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Terus satu lagi? Ada lagi? Ya, ada empat yang tidak hadir ya. Empat yang tidak hadir. Berarti hari ini yang hadir semuanya ada 28 orang, betul? Oke, baik. Nah, pada pagi ini Bapak akan sedikit mengulas pembelajaran kita sebelumnya berkaitan dengan cara menghitung selisih angka. Nah, kenapa? Karena hari ini kita akan mengulang kembali materi tersebut, namun dengan media yang baru. Medianya apa, Pak? Medianya adalah sebuah grafik batang. Namanya grafik batang. Jadi grafik batang itu nanti akan memunculkan nilai atau angka tertentu yang nantinya nilai tersebut memiliki arti tertentu yang akan kita bahas. Dan fokus kita pada pagi ini, materi hari ini adalah kita akan menilai kualitas udara yang ada di Pontianak. Kualitas udara yang ada di Pontianak. Nah, sebelum kita mulai, Bapak harap setelah kita belajar hari ini, anak-anak semuanya bisa memahami apa itu grafik batang, lalu bisa membaca data yang ada di grafik batang. Selanjutnya bisa menghitung selisih dari data yang ada di grafik batang, dan terakhir adalah bisa mengumpulkan data dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan data yang ada di grafik batang. Grafik batang itu contohnya seperti ini. Ini namanya grafik batang. Nah, sekarang lihat judul di atasnya. Apa bacanya? Data aki di Pontianak. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan AKI? AKI. Nah, AKI itu adalah artinya Air Quality Index, atau dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kualitas udara. Jadi kualitas udara itu ditentukan berdasarkan angka-angka tertentu atau nilai-nilai tertentu. Nah, tadi Bapak sudah membagikan sebuah bahan ajar atau bahan bacaan kepada kalian. Nah, bisa dilihat, diperhatikan. Nah, di situ ada 6 tingkatan kualitas udara. Ada berapa? 6. Coba kelompok 1 sebutkan. Dari yang terendah itu warna apa? Yang terendah, yang tertinggi. Warna hijau. Angkanya dari berapa? 0 sampai 50. Kualitas udaranya baik. Jadi 0 sampai 50 itu kualitas udaranya, kategorinya itu adalah ditandai dengan warna hijau. Betul sekali. Sekarang kelompok 2, coba setelah warna hijau apa lagi? Ini. Angkanya dari berapa? 1 sampai 1. Kategorinya apa? Sedang. Tingkatan kedua itu ada kategori sedang.
nilainya dari 51 sampai 100. Kelompok 3 lanjutkan. Ada apa lagi? Itu kategori apa? Oke, itu nilainya dari berapa sampai berapa? 101 sampai 150. 150. Kategorinya tidak sehat. Iya. Lanjut kelompok 4. Coba, apa lagi tingkatannya? Merah. Makanya dari berapa? Kategorinya tidak sehat. Kelompok 5 lanjut. Apa lagi? Selanjutnya warna ungu. Nilainya dari berapa sampai berapa? Oke, terus kategorinya sangat tidak sehat. Sekarang yang terakhir itu apa? Coklat. Kategorinya berbahaya. Angkanya lebih besar dari 300. Jadi tanda kurung itu menunjukkan artinya lebih besar dari 300. Jadi ada 6 tingkatan kualitas udara berdasarkan Air Quality Index atau kualitas udara. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca grafik bata. Perhatikan di depan. Oke, yuk semuanya perhatikan di depan. Ini adalah grafik bata. Jadi batangnya itu yang ini. Nah, ini batangnya. Ini secara keseluruhan namanya grafik. Jadi grafik batang itu ada 2 sumbu. Ada sumbu tegak dan sumbu apa? Ya, bulat atau melintang. Nah, kalau yang di bawah ini menunjukkan tanggal, hari atau waktu. Kalau di sini yang ditulis apa? Hari. Ada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang di bawah ini menunjukkan waktu atau hari. Nah, sedangkan yang ini, yang tegak ini menunjukkan nilai apa? Ada berapa aja nilainya? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 110. Makin tinggi, makin besar angkanya atau nilainya. Nah, sekarang grafik batangnya ini menunjukkan angka pada waktu atau hari tersebut. Contoh, misalkan hari Sabtu, grafiknya menunjukkan sampai di baris ini. Maka bisa disimpulkan bahwasanya pada hari Sabtu kualitas udara di Pontianak itu nilainya adalah 80. Selanjutnya kalau di hari Minggu nilainya 70. Di hari Senin nilainya 3. Selasa nilainya 10. Rabu nilainya 8. Kamis 10. Jumat 11. Mana yang menunjukkan nilai yang paling rendah? Hari Minggu. Mana yang menunjukkan kualitas udara yang paling buruk berdasarkan tadi? Kenapa hari Jumat? Karena nilainya paling tinggi. Kalau misalkan Bapak tanya, yang mau jawab silakan angkat tangan. Pada hari Jumat kategori udaranya itu apa? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Ayo. Oranye tidak sensitif. Kenapa? Kenapa ini masuk kategori oranye tidak sensitif? Karena ya, kata temannya ini termasuk kategori di bagian oranye. Kenapa ini masuk bagian oranye? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa? Karena nilainya dari 101 sampai ke
maka itu termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Atau warna apa? Warna oranye. Tidak sehat bagi yang sensitif. Itu dia jawabannya. Jadi angka-angka ini menunjukkan kualitas udara. Nah, beginilah cara membaca diagram batang. Apa namanya tadi? Diagram batang. Yang bawah menunjukkan apa? Hari atau waktu. Yang tegak menunjukkan apa? Nilai atau apa? Nah, sampai di sini apakah ada yang masih belum paham cara membaca diagram batang? Ada yang masih belum paham? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan sebuah LKPD secara berkelompok tentang diagram batang. Ini LKPD-nya ya. Nanti silakan di bagian atas diisi nama kelompoknya. Lalu silakan dibaca apa saja petunjuk dari LKPD ini. Setiap soal atau pertanyaan atau tugas yang ada di dalamnya silakan didiskusikan secara kelompok lalu dikerjakan di kertas ini. Bisa dipahami? Bisa? Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang dipahami, silakan angkat tangan bertanya kepada Bapak. Oke, sekarang Bapak akan bagikan kertas LKPD-nya. Silakan, kelompok 1. Kelompok 2. Tiga. Kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan. Tulis identitasnya dulu, nama anggotanya dulu.
Bapak di depan semuanya, semua kelompok ya. Yang sudah jawab semuanya kelompok, siapa yang sudah jawab semua angkat tangan. Oke, kelompok 5 udah jawab semuanya. Udah, mau keempat? Oke, sudah. Tepuk tangan kelompok kita semua. Baik, selanjutnya Bapak ingin satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang mana yang dipresentasikan Bapak? Yang dipresentasikan adalah yang tugas paling akhir, paling terakhir. Ada 3 poin. Ada 3 poin. Jadi silakan sampaikan hasil diskusi kalian. Hari apa yang paling aman untuk beraktivitas dan alasannya. Hari yang kedua, hari apa yang paling tidak aman untuk beraktivitas. Hari yang ketiga, tindakan sederhana apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Kita akan mulai dari kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Satu orang di sini aja. Di depan, di depan. Boleh semuanya, ayo, semuanya, bergantian ya. Satu orang baca satu. Ya. Semuanya silakan kita perhatikan presentasi dari kelompok 5. Yang nomor 3 ini. Oke, coba yang lain tadi, yang nomor 2 dan yang lain. Ada kuat mana coba? Oke, yang lain lagi, satu lagi, orang lagi. Oke, berikan aplaus untuk teman dari kelompok 5. Oke, lanjut kelompok 3. Yang bagian kanan terakhir ya, bergantian. Silakan kelompok 3. Silakan. Yang lain simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang sebaiknya kita mengurangi aktivitas di luar? Dua, karena tidak sadar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas untuk teman kita dari Oke. Nah, sekarang dua kelompok saja yang kita ya. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat presentasi dari teman kelompok kita. Nah, sekarang sebelum kita lanjut kepada nanti Bapak akan kasih tugas, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi terakhir berkaitan dengan materi kita tentang membaca grafik. Jadi, ada yang disebut dengan tren grafik. Apa? Tren grafik. Tren itu apa, Pak? Tren itu adalah bagaimana grafik ini bisa memberikan informasi kepada kita. Seperti contoh grafik yang ada di depan. Coba kita lihat. Hari Sabtu nilainya berapa? 80. Hari Minggu nilainya? Senin? Selasa? Nah, kalau kita lihat grafik yang ada di sini, itu grafiknya apakah dia menaik atau menurun nilainya? Menaik atau menanjak? Ini dia menanjak. Jadi kalau misalkan dia menanjak artinya apa? Artinya setiap hari kualitas udaranya semakin tinggi. Artinya kalau misalnya semakin tinggi maka kualitasnya semakin buruk ya. Itu adalah tren. Jadi trennya kualitas udara di Pontianak berdasarkan grafik yang ada di sini, trennya adalah semakin buruk kualitasnya. Karena grafiknya itu dia menanjak atau menaik. Nah, itu disebut dengan tren. Kalau misalnya grafiknya turun, berarti trennya kualitas udaranya semakin hari semakin baik. Kalau misalkan dia bergelombang, artinya dia tidak konsisten. Oke, boleh. Dan seterusnya. Jadi dengan kita membaca grafik, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi setiap harinya apakah nilainya semakin tinggi, semakin rendah, atau dia tidak konsisten. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas? Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Bertanya apapun. Ada?
Sudah paham semuanya? Paham ya? Nah, silakan siapkan. Oke, sekarang silakan siapkan tulisnya. Bapak yang dalam tugas dua soal saja. The break time will be ending in 5 minutes. Matematika. Buku biasa aja. Ya, buku biasa aja. Oke, siapkan bukunya ya. Oke, soalnya dua saja, langsung dijawab. Soal yang pertama, pada hari apa nilai api tertinggi dan terendah di kota Pontianak berdasarkan diagram batang di depan. Soal yang kedua, berapa selisih nilai api tertinggi dan terendah di kota Pontianak? Soalnya sudah dibahas pada diskusi kelompok tadi. Silakan dikerjakan. Oke, waktu pengerjaan tugas sudah habis. Selesai, silakan semuanya tugasnya ditutup kembali. Nah, sekarang silakan perhatikan di depan. Perhatikan di depan ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini
ini kita sudah selesai belajar tentang membaca diagram batang, yang mana diagram batang tersebut berkaitan dengan kualitas udara yang ada di kota Pontianak. Nah, sekarang pada akhir pembelajaran ini, Bapak ingin mengajak, mari sama-sama coba kita pikirkan, kalau misalkan udara di sekitar kita tidak baik atau kualitasnya buruk, sebagaimana yang kita ketahui, Pontianak dan Kuburaya sering kebakaran, betul? Pernah tidak ketika mau pergi sekolah, udaranya itu banyak kabut? Pernah? Maka itu menunjukkan kualitas udara yang tidak baik. Nah, kita sebagai siswa, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan supaya udara yang ada di sekitar kita tetap terjaga? Coba, ada yang bisa kasih pendapat apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menjaga kualitas udara agar tetap bersih? Coba angkat tangan. Tidak membakar lahan. Oke, boleh. Ada lagi yang lain yang mau ngasih pendapat yang bisa dilakukan? Yang pertama, kata temannya tidak membakar lahan. Ada lagi yang lain? Apakah cuma lahan yang tidak boleh dibakar? Apa? Tidak merokok. Oke, boleh. Ada lagi? Apa? Apa? Tidak ngebut-ngebut sambil bawa botol. Oke, boleh. Kenapa tak boleh ngebut? Kalau ngebut, sambil banyak. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tadi kata temannya tidak boleh bakar lahan. Apakah cuma lahan saja tidak boleh dibakar? Apa? Iya, sampah tidak boleh membakar. Sampahnya harus diapakan, Pak? Ya kan? Bisa diolah kalau misalkan sampah plastik, atau kalau misalkan mau dibuang ke tempat pembuangan air, jangan buang ke sungai, ya. Jadi jangan dibuang ke sungai, jangan dibakar. Ada lagi? Ada lagi? Ya, tidak. Baik. Itu tadi contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas udara kita agar tetap baik. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak harap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini semuanya bisa paham dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, udara kita harus kita jaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan bisa menyebabkan udara kita menjadi buruk. Karena kalau misalkan kualitas udaranya buruk, maka kita akan mudah terkena penyakit. Bisa dipahami? Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya membahas materi-materi selanjutnya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.